Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali bersama saya Tiarani Vidya. Selama beberapa menit ke depan akan menemani pemirsa dalam program Bewara SMTV. Ratusan korban arisan bodong dengan total kerugian mencapai 20 miliar rupiah mendatangi Mapolsek Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat pada Senin siang. Ratusan orang menuntut ganti rugi dari terduga pelaku yang diamankan di Polsek Jatinangor. Yang sudah mewakilkan seleyor tersebut ada lebih 3 orang. Pada Senin siang, ratusan orang yang menjadi korban arisan bodong mendatangi kantor Polsek Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Ratusan orang tersebut menuntut ganti rugi dari terduga pelaku yang berinisial MAW yang diamankan di Polsek Jatinangor guna menghindari amukan massa. Total kerugian yang dialami ratusan korban tersebut mencapai 20 miliar rupiah. Dari ratusan korban, salah seorang korban mengaku mengalami kerugian hingga 200 juta rupiah. Korban mengaku kenal lama dengan terduga pelaku hingga percaya menginvestasikan uangnya kepada terduga pelaku. Kronologisnya seperti apa sih hingga? Kronologisnya arisan lelangan, Pak. Maksudnya gimana lelang itu? Jadi seperti ini, si pihak terduga itu memberikan keuntungan kepada kita dari arisan lelangan tersebut. Jadi menggiurkan banget deh, pokoknya menggiurkan. Jadi dia tuh masang iklan di WA, di Facebook, kayak media online gitu, dia bikin iklan di WA sehingga orang-orang tertarik lah untuk membeli. Jadi membeli arisan, bukan arisan yang membayar iuran, bukan. Membeli arisan. Jadi dia mengadakan arisannya, maksudnya membelinya gimana? Jadi seperti ini Pak contohnya, tanggal 19 dia menjual arisan seharga 6 juta. Nah nanti di tanggal penarikannya itu jadi 6.200.000. Sementara itu, pihak kepolisian dari Polsek Jatinangor membenarkan terduga pelaku dalam pengamanan pihak kepolisian. Terduga pelaku diamankan setelah adanya sejumlah korban yang mendatangi rumah terduga pelaku. Jadi kami mendengar informasi bahwa ada kejadian investasi bodong dalam rangka arisan yang dilelang. Kemudian karena diperkirakan oleh mereka para member ini bahwa si pelaku tidak bisa membayar sehingga mereka mendatangi rumahnya kemudian meminta barang sebagai jaminan dan sebagainya. Setelah dilakukan mediasi antara perwakilan korban dan keluarga terduga pelaku, pihak terduga pelaku tidak menyanggupi untuk mengganti rugi uang para korban. Para korban yang didampingi kuasa hukum pun menempuh jalur hukum dengan melapor ke Polda Jawa Barat. Terduga pelaku MAW pun digiring petugas kepolisian untuk dibawa dan diperiksa di Polda Jawa Barat. Dari Sumedang, Jawa Barat, Ibnu Rosyad melaporkan. Akibat kurangnya suplai hewan dan naiknya ongkos transportasi mengakibatkan harga kambing dan sapi naik, seperti yang terjadi di Pasar Hewan Tanjung Sari, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Harga sapi dan kambing di Pasar Hewan Tanjung Sari, Kabupaten Sumedang masih tinggi. Kenaikan harga tersebut disebabkan kurangnya pasokan dan naiknya ongkos transportasi angkutan dari peternak. Seperti pengakuan Rizal, pedagang di Pasar Hewan Tanjung Sari. Rizal menuturkan kenaikan harga sapi dan kambing yang terjadi saat ini, terutama akibat kurangnya suplai dan naiknya ongkos transportasi. Sekarang naik nih, dagingnya di pasar-pasar ini ada kendalanya apa? Alasannya apa bisa naik? Ya karena biaya transportasi yang semakin meningkat gitu, transportasi sama populasi di Jawanya agak berkurang. Terus dari itu sendiri, dari petaninya naik gitu harganya? Iya. Biasanya kan jual berapa sih harga sapi? Kisarannya berapa yang misalkan 1 kintal itu berapa sih biasanya? Sekarang yang awalnya. Ya awalnya berapa sih? Awalnya di kisaran 15, kalau sekarang harganya pindah jadi 17 lebih, sampai 18 sekarang. Yang 1 kintal itu. Bahkan indukan yang siap untuk dijual sangat kurang. Biasanya pasokan dari luar kota didatangkan dari Jawa, namun sekarang pasokan dari Jawa sangat kurang. Mungkin hal ini menjadi salah satu penyebab naiknya harga. Hal yang sama dikatakan Saiful Anwar, menurutnya naiknya harga sapi dan kambing akibat kurangnya pasokan dana
juga ongkos transportasi yang tinggi. Gimana nih dengan adanya kenaikan daging kan di pasar ya udah pernah naik. Alasannya apa dari pembelian dari Harga hewan hidup sendiri? sekarang bakalan lagi naik, susah cari sapi yang agak susah jualnya sekarang. Jadi dari penjualan sendiri atau pembelian yang naiknya ini gimana? Penjualan sama pembelian juga susah sekarang. Ya akibat naik harga itu kenapa gitu? Langka induk sekarang kan kebanyakan induknya dibawa ke sini ke Jawa Barat. Jadi akibat kelangkaan induk itu akibat naik. Dari Sumedang, Jawa Barat, Ibnu Rosyad melaporkan. Polres Cirebon Kota, Jawa Barat menggelar operasi keselamatan Lodaya 2022 pada Selasa pagi. Operasi keselamatan Lodaya ini lebih difokuskan pada edukasi dan sosialisasi perihal pelanggaran lalu lintas dan penyebaran virus COVID-19. Tak hanya itu, petugas juga akan memfokuskan pada operasi odol dan knalpot bising. Hamba-Mu yang pandai bersyukur atas nikmat-Mu. Apel operasi keselamatan Lodaya 2022 ini digelar di halaman Mapolres Cirebon Kota, Jawa Barat pada Selasa pagi. Operasi ini juga digelar serentak di seluruh Polres di Polda Jawa Barat dan juga Indonesia dari tanggal 1 Maret hingga 14 Maret 2022 mendatang. Dalam operasi keselamatan Lodaya 2022 ini lebih bersifat preventif bukan penilangan. Tak hanya itu, operasi ini juga lebih memfokuskan pada edukasi pelanggaran lalu lintas dan sosialisasi terkait penyebaran virus COVID-19, seperti petugas membagikan masker kepada pengguna jalan. Operasi ini juga demi terciptanya kondisi Kamsel Tibcar Lantas atau keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Keselamatan Lodaya 2022 pada masa pandemi COVID-19 ini tetap dilaksanakan dengan mengedepankan tindakan preemptif dan preventif. Kita tetap hanya melakukan kegiatan edukasi dan sosialisasi, baik itu terhadap pelanggaran lalu lintas maupun juga edukasi dan sosialisasi untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Dengan cara yaitu kita melakukan kegiatan pembagian masker, termasuk juga edukasi dan sosialisasi, dan juga kita melakukan himbauan-himbauan kepada masyarakat dengan cara Senin sampai Jumat kita tetap melaksanakan kegiatan pengecekan dokumen administrasi kesehatan masyarakat yang masuk ke Kota Cirebon, yaitu dokumen kartu vaksin dan juga rapid antigen H-1. Dalam operasi keselamatan Lodaya 2022, Polres Cirebon Kota menerjunkan ratusan personil dan juga dibantu dari instansi lain seperti TNI, Dishub, dan Satpol PP. Tak hanya itu, petugas juga akan memfokuskan pada operasi odol dan knalpot bising. Dari Kota Cirebon, Jawa Barat, Udin Pepeh melaporkan. Sebagai upaya percepatan vaksinasi COVID-19, Selasa tadi Polsek Conggeang menggelar gebiar vaksin presisi yang dilakukan serentak oleh Polres Sumedang. Vaksin dosis 3 yang digelar di SDN 1 Conggeang ini menargetkan sebanyak 200 penerima vaksin. Uniknya, warga yang ikut vaksin booster diberi apresiasi Kapolsek Conggeang berupa minyak kemasan 1 liter. Ratusan masyarakat dari berbagai kalangan di Kecamatan Conggeang, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Selasa tadi mengikuti pelaksanaan suntik vaksin booster yang bertempat di SDN 1 Conggeang. Kegiatan yang digelar Polsek Conggeang ini merupakan gebiar vaksin presisi yang dilakukan serentak oleh Polres Sumedang di setiap polsek. Guna memenuhi target 200 penerima vaksin booster, Kapolsek Conggeang menyediakan minyak goreng gratis bagi yang ikut divaksin, sekaligus membantu warga dari kondisi langkanya minyak goreng. Menurut Pamatwil Polres Sumedang, wilayah Polsek Conggeang, vaksin booster dilakukan Polres Sumedang di setiap polsek dalam rangka percepatan capaian vaksin COVID-19. Dalam gebiar vaksin presisi di Polsek Conggeang, bersama tim vaksinator dari Puskesmas Conggeang, pihaknya memenuhi target 200 penerima vaksin. Untuk pelaksanaan vaksin hari ini di Polsek Conggeang, tepatnya di SD 1 Conggeang, alhamdulillah berjalan dengan lancar.
Dan target kita 200 masyarakat yang harus divaksin, alhamdulillah sudah tercapai. Mudah-mudahan dengan selesainya pelaksanaan hari ini, masyarakat akan lebih baik. Dan dengan adanya bantuan juga dari Pak Kapolsek berupa sembako minyak, mudah-mudahan dapat bermanfaat buat masyarakat. Sementara usai dilaksanakan vaksinasi, Kapolsek Conggiang bersama Pamatuil Polres Sumedang secara simbolis memberikan minyak goreng kemasan kepada warga yang ikut vaksin. Agar tidak mengundang kerumunan, pemberian minyak goreng kemasan 1 liter diberikan kepada perwakilan aparatur desa maupun warga di kantor Polsek, untuk selanjutnya dibagikan kepada warga yang ikut vaksin booster pada Selasa tadi. Ya, merasa terkesan lah untuk warga masyarakat. Saya mewakili warga masyarakat di Desa Conggiang Wetan yang mau divaksin 3, alhamdulillah dapat bantuan berupa minyak dari Polsek Conggiang, mungkin dari Kapolri. Conggiang Wetan berapa orang tadi Pak yang ikut vaksin booster? Yang sebenarnya semuanya lebih dari 10 orang, cuman yang target terakhir 10 orang lagi. 10 orang lagi. Tadi dapat minyak ya dari Kapolsek ya Pak? Iya, dapat minyak. Untuk dibagikan langsung ke warga yang ikut vaksin gimana Pak? Dibagikan kepada warga yang dapat vaksin tadi, melaksanakan vaksin. Dari Sumedang, Jawa Barat, Usepa Dewi Handa melaporkan. Untuk mengurangi kemungkinan penyebaran wabah COVID-19 dari sejumlah perusahaan, Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Majalengka, Jawa Barat menggelar vaksinasi COVID-19 booster pada Senin siang. Sebanyak 2.000 karyawan mendapatkan suntikan vaksinasi. Orang kerjaan kecamatan ditelepon. PT Litek Garmen yang berlokasi di Kecamatan Dauan, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, pada Senin siang menjadi lokasi Satuan Tugas Penanganan COVID-19 untuk mengikuti vaksinasi booster. Untuk mengurangi kemungkinan penyebaran wabah COVID-19 dari sejumlah perusahaan di Kabupaten Majalengka, Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Majalengka, Jawa Barat, dari jumlah karyawan 8.000 yang bekerja di PT Litek tersebut, sebanyak 2.000 karyawan mendapatkan suntikan. Adapun yang belum divaksin, nantinya akan ada penjadwalan untuk hari berikutnya. Menurut pihak perusahaan, kegiatan di hari libur Isra Miraj ini diisi dengan menggelar vaksin agar target sasaran lebih optimal. Selain itu juga tidak mengganggu produksi perusahaan. Pelaksanaan vaksin hari ini kita dimaksimalkan 2.000 karyawan, 2.000 dosis dengan menggandeng dari pihak kepolisian. Pelaksanaannya kebetulan hari ini hari libur ya, tapi kita dioptimalkan karena kebetulan ada yang lembur juga. Kita upayakan sampai semaksimal dosis 3. Fokusnya kita ke dosis 3 karena di jumlah karyawan hampir 8.000-9.000 orang itu semua sudah mencapai sudah mendapatkan vaksin pertama dan kedua. Dilaksanakan di PT Litek Garmen Indonesia dengan sasaran sekitar 2.000 orang dan selesai diperkirakan nanti jam 16 sore. Ini adalah untuk memberikan rasa aman, nyaman bagi karyawan yang ada di PT Litek untuk bekerja karena COVID-19 Omicron penyebarannya sangat luar biasa. Jadi untuk mengantisipasi dan meminimalisir penyebaran Omicron tersebut, maka kita laksanakan vaksin di beberapa titik, termasuk di industri-industri yang di Kecamatan Dauan, termasuk di PT Litek Indonesia. Kita sudah mulai menggelar vaksinasi booster ke perusahaan-perusahaan yang ada di Majalengka. Di wilayah kita memang ada sekitar 32 perusahaan yang membutuhkan vaksin booster. Dan beberapa hari ke depan kita akan melaksanakan penjadwalan kepada karyawan perusahaan yang sudah masuk ataupun bisa dilaksanakan vaksin booster. Dengan sebaran yang masif dari kegiatan vaksinasi ini tentunya untuk mengurangi kemungkinan penularan dari COVID-19. Sementara Ketua Satgas Kecamatan Dauan, pelaksanaan vaksin untuk dosis pertama dan dosis kedua di perusahaan PT Litek dengan jumlah karyawan sekitar 8.000
sudah mencapai 100% dan kini berlangsung vaksin booster. Sebanyak 32 perusahaan di Kabupaten Majalengka menggelar vaksinasi booster. Hal ini diharapkan bisa mengurangi laju penyebaran wabah virus corona varian Omikron. Dari Majalengka, Jawa Barat, Udin PP melaporkan. Demikian Bewara SMTV hari ini. Tetap saksikan Bewara SMTV setiap hari Senin sampai dengan Sabtu di jam yang sama dan Bewara sepekan di hari Minggu. Saya Tiara Nividia beserta tim redaksi SMTV pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.